Lumayan lama durasi video kali ini bosku ya. Ya namanya pengen belajar, jadi tonton lah bosku. Pencelupan yang ketiga kita tunggu lagi, setelah itu kita masuk ke pencelupan keempat. Mantap. Ini hasil dari tutorial cangkang yang terlalu tipis ya. Bagi kalian yang belum menonton kontennya, silahkan ditonton dulu. Jadi untuk adonan yang akan saya gunakan adalah adonan yang kemarin. Adonan ini setelah di konten kemarin itu kurang lebih 8 hari apa 10 hari didiamkan ya. Gak tahu ini terlalu encer apa terlalu kental atau sedang ya, kita cek dulu. Oke, ini tidak encer, tidak kental, sedang ya. Sedang untuk membuat soprok. Oke, ini tingkat kekentalannya. Tidak kental, tidak encer, sedang. Oke. Dan beberapa molding ya yang akan coba saya siapkan. Jadi untuk membuat cangkang soprok berwarna dasar putih tidak sama dengan tutorial cara membuat soprok yang sebelumnya ya. Jadi ada tahapan penting, tidak semudah yang dibayangkan asik. Jadi tidak langsung dicelup seperti ini ya. Ini molding, ini celupan pertama, ini tidak langsung bosku. Kenapa? Karena untuk lateks ini sudah tercampur dengan pigmen pewarna dasaran putih. Jadi salah satu penyebab cangkang soprok lengket di suatu hari nanti itu dikarenakan lateks ini sudah tidak murni lagi lateks instan. Jadi yang murni itu adalah lateks yang belum tercampur dengan pigmen ataupun pengental lateks, begitu bosku ya. Jadi saya punya trik yang saya dapati dari pengalaman saya bosku. Oke, sebentar. Jadi 4 molding ya yang akan saya coba buat. Oke, ini kita tutup dulu. Saya sudah siapkan untuk adonannya. Mungkin masih banyak gelembung karena saya baru buat ya bosku. Oke, ini gelembung dikarenakan pada saat saya mengaduk ya ataupun membuat lateks. Jadi ini bisa dihilangkan dengan cara menggunakan api ya ataupun korek. Di sini ada kotoran, ini sebaiknya dibuang dulu. Kita coba aduk ya. Saya nggak ada mancing-mancing bosku, spot susah. Ini ya, ini juga katalis sudah lama saya buat, ini sampai banyak kotoran. Sayang kalau dibuang. Oke. Katalis dengan adonan lateks ataupun dengan lateks itu jangan terlalu dekat, jadi sebaiknya dijauhkan. Kecuali kalian pengen mencelup ya, jadi jangan terlalu dekat. Oke, jadi molding yang pertama yang akan kita lakukan sebelum tahapan membuat soprok dengan cangkang warna putih itu adalah mencelupkan molding ini untuk celupan pertama dengan lateks yang encer. Ini lateksnya sangat encer ya. Ini ya lateks encer. Boleh menggunakan getah karet, boleh juga menggunakan lateks instan ya bosku. Oke, ingat ya. Jadi celupan pertama sebelum ke adonan lateks yang berwarna putih sebaiknya moldingnya dicelup ke sini dulu bosku, ke lateks instan yang murni. Oke, ini hentakannya bebas, mau ke belakang apa ke depan ya. Yang penting rata. Kalau ada gelembung tinggal dikasih korek seperti ini. Maklum ini baru dibuat ya bosku, jadi baru diaduk seperti itu, di mix. Oke, gelembung bisa ditotol-totol seperti ini karena ini encer jadi gampang sekali. Yang masalah adonan lateks yang bergelembung terlalu banyak pada di lateks yang sudah tercampur dengan high polimer. Oke, ini boleh dikatalis, boleh juga tidak ya. Untuk menghemat durasi ini saya celup ke katalis. Oke, ini digeser dulu, kita jauhkan. Ini katalisnya saya taruh di bawah ini ya. Ini dicelup, yang penting sudah pas ya adonan nih, jangan sampai ada gelembung seperti ini. Kalau gelembung, sisa gelembung kalau ada itu ditutup dulu. Oke, ini juga di bagian kepala.
Oke, kita ratakan. Kalau sudah rata, ini kita celup ya, celup ke katalis. Oke, kurang fokus ya kameranya. Oke, ke molding yang selanjutnya ada 4 molding tadi ya. Ini kita taruh di sinilah. Kita coba menggunakan katalis karena untuk membuat konten ini durasi ini nah bosku. Ya. Pengen pendek, takutnya penjelasannya tidak lengkap. Oke. Langsung kita masukkan ke katalis. Ini katalis yang saya buat sendiri ya, jadi mulai dari latex itu saya buat sendiri bosku, tapi skala kecil sedikit. Kalau lagi pengen begitu ya, saya buatlah gitu latexnya. Oke, langsung kita celup. Oke, kalau sudah rata langsung dicelup ke katalis seperti ini. Oke, latexnya kita tutup, katalis juga kita tutup, kita turunkan ke bawah meja. SF yang sudah dicelup ini kita diamkan dulu 5-10 menit, bahkan 15 menit juga tidak masalah, makin lama juga tidak masalah ya. Cuman karena ini konten jadi 5-10 menit, mungkin kurang lebih 5 menit. Ini videonya saya jeda dulu untuk menunggu kering ya. Mantap. Oke, kita lihat untuk SF kita. Ini sudah mulai kering ya. Ini juga cuman ada bercak sedikit ya warna putih. Nah, ini di bagian moncong, ini juga di bagian kepala. Jadi yang ini masih sudah bisa dicelupkan ya. Ini yang penting sudah aman. Menurut kalian sudah aman walaupun warna putih seperti ini masih, tapi dominan sudah terlihat bening ya untuk pengeringannya. Jadi tembus ke bagian molding, ini sudah bisa dicelup ke tahapan selanjutnya. Tapi yang kita dahulukan yang sudah kering. Oke, untuk tahapan selanjutnya itu tergantung dari latex kalian untuk tingkat kepadatan ya. Kalau latex kalian terlalu encer, berarti yang ada di molding itu terlalu tipis ya bosku. Jadi kalian bisa mencelupkan kembali untuk moldingnya ke latex yang encer ini. Tapi kalau kalian sudah hafal, oh itu sudah cukup, maksudnya cukuplah satu kali ya kan, karena untuk ketebalannya sudah pas dan untuk tingkat kepadatan dari latex yang kalian gunakan sudah pas. Itu tinggal ke tahap selanjutnya bosku. Oke, ini kita tutup untuk latex instannya. Yang selanjutnya ke adonan latex. Oke, ini kita ambil yang kering itu ya, yang kering ini sama yang ini. Terus kita siapkan katalis bagi kalian yang ingin menggunakan katalis. Nanti saya coba jelaskan soal katalis ya. Jadi mendekatkan katalis dengan adonan ini pada saat kalian mencelup saja. Jadi kalau tidak digunakan sebaiknya katalisnya dijauhkan ataupun adonan latexnya dijauhkan, begitu bosku. Oke. Ini ditonton videonya sampai selesai ya bosku, karena di bagian akhir mungkin akan saya coba jelaskan untuk pencelupan yang pertama tadi dihitung atau tidak ya bosku. Oke, ini celupan yang pertama untuk adonan latex yang berwarna dasar putih. Di sini saya sambil jelaskan juga ya. Oke, kita celup dulu. Karena cuaca di Kalimantan hari ini sangat panas bosku. Ini ya. Jadi pada saat kalian mencelup dan menghentak itu harus konsisten. Kalau tidak konsisten, hasil dari cangkangnya itu bisa tipis, bisa tebal, bisa tipis, bisa tebal, bisa tipis, begitu bosku ya. Jadi kunci dari membuat soprok itu adalah ketelatenan, konsisten, termasuk cara menghentak bosku ya. Kalau hentakan pertama ke bagian kepala dulu, nanti kedua ke bagian ekor atau bagian belakang. Oke, bagi kalian pengguna atau ingin membuat soprok dengan katalis, ini saya coba praktekkan untuk kalian. Ini tinggal dicelup celup
ya. Lalu kita tiriskan, kita hentak. Hasilnya oke, ini ada kotoran, kemungkinan ada yang di katalis tuh, kalian bisa lihat katalisnya, tidak masalah ya. Jadi kalau kalian ingin membuat soprok, sebaiknya latex dan juga katalis itu dicek, jangan sampai ada kotoran seperti ini kalau kalian luri maker ataupun penjual ya. Oke, itu latex yang molding yang di pencurupan pertama bosku. Oke, mantap. Ini kita tunggu lagi 5 sampai 10 menit. 15 menit juga tidak masalah, kalau mau kalian jeda sampai malam juga tidak masalah ya. Kita tunggu kering ya. Jadi videonya dijeda kembali. Mantap. Oke, kita ke tahap pencelupan yang kedua untuk adonan latex yang berwarna dasar putih ataupun yang berwarna putih. Ini kurang lebih 5 menit ya, tidak sampai 5 menit. Jadi kalau kalian menjedanya terlalu lama, ini adonan latexnya kemungkinan sudah mulai mengeras di bagian atas. Jadi sebaiknya kalian aduk, tidak usah terlalu banyak. Kita pastikan saja untuk adonan latexnya. Nih kotoran lagi dari atas jatuhnya, anjay. Ya, kita pastikan untuk bagian atas adonan latex ini tidak mengeras karena cuaca ataupun suhu ruangan. Ini kebetulan saya di depan rumah, jadi cuaca hari ini sangat panas. Oke, kita ke pencelupan kedua untuk adonan yang berwarna dasar putih. Ini cangkangnya karena adonannya warna putih, jadi kita menghitung sudah kering atau belum itu pada saat kita diamkan. Contohnya 5 menit ya, jadi 5 menit itu celup begitu bosku. Oke, ini kita celup tadi ke bagian depan ya, sekarang kita ke bagian belakang untuk hentakannya. Yang tidak menggunakan katalis sebaiknya menghentaknya lebih banyak bosku ya, takutnya leleannya itu malah jelek nanti di bagian bawah sini. Jadi pada saat kita cut atau kita potong ataupun pada saat kita lepas cangkang di sini lebih tebal dia bosku ya. Ya. Oke. Kalau sudah dirasa aman dan hentakannya sudah konsisten, ini tinggal dicelupkan ke katalis. Oke. Pastikan katalisnya tiris. Jadi proses pengeringan lebih cepat. Kita tunggu lagi bosku untuk pencelupan yang ketiga. Cantik. Oke, kita masuk ke tahap pencelupan yang ketiga. Untuk celupan yang ketiga masih kita cek untuk adonan kita apakah mengental di bagian atas. Ini ya, kita aduk. Kalau dia mengental ataupun mengeras di bagian atas itu bisa diaduk kalau memang memungkinkan. Kalau sudah mengeras itu tinggal dibuang ataupun digeser ya bagian atas, kita ambil bagian bawahnya. Oke. Oke, langsung kita celup. Pokoknya videonya jangan di skip. Tadi ke bagian belakang ya hentakannya, sekarang kita balik ke bagian depan, jadi gonta-ganti. Tapi kalau kalian lebih suka ke bagian depan, berarti bagian kepala itu dominan lebih tebal dibandingkan bagian punggung ya, ataupun kebalikannya. Oke. Mantap. Ini tandanya kering kalau tidak ada yang melorot ya. Jadi cangkang itu kalau dihentak melorot itu bisa jadi latex yang ada di molding itu belum kering begitu bosku. Oke, ini kita celup. Belum dibuka lagi. Nah, ini kita celup ya. Kalau dia agak menggumpal di bagian depan dari moncongnya itu dibuang dulu atau ditundukkan seperti ini baru dicelup ya.
ini kayak tutorial membuat soprok dengan katalis ya, karena semua dengan katalis. Memang kalau untuk membuat soprok dengan katalis itu hasilnya untuk waktu lebih cepat ya. Lumayan lama durasi video kali ini bosku ya. Ya namanya pengen belajar, jadi tonton lah bosku. Oke, pencelupan yang ketiga kita tunggu lagi kurang lebih 5 menit. Setelah itu kita masuk ke pencelupan keempat. Mantap. Oke, ini sudah kering dan kita lanjut ke tahapan pencelupan yang keempat. Jadi ini saya cek kembali untuk adonannya. Ini mulai mengental. Oke, sekarang ke tahapan pencelupan yang keempat ya. Aduh, kampret, ada kotoran lagi di bosku. Udah. Oke, kita celup. Tadi ke bagian depan ya, sekarang ke bagian belakang untuk hentakannya. Jadi agak terlambat ya untuk upload konten yang ini karena terjeda ya bosku. Oke, ada gelembung. Ini ada gelembung di bagian sini. Mungkin kurang nampak ya. Kita hentak lagi. Kalau dia tidak mau, kita bakar bosku. Oke, ada 2 gelembung. Berbekas. Kita total di sini. Oke, kita hentak sedikit supaya dia mau menyatu. Oke, sekarang kita celup ke katalis. Celup. Kita goyang-goyang. Oke, molding soprok yang akan saya buat soprok ini sudah di pencelupan yang keempat untuk cangkang yang berwarna putih. Jadi tahap selanjutnya ini adalah ke pewarnaan dasaran putih. Karena ini sudah berwarna dasaran putih, molding soprok ini akan saya celupkan 1 kali lagi ke tahapan pewarnaan dasaran putih. Begitu bosku ya. Untuk itu, sebelum ke tahapan pencelupan yang kelima, ini cangkangnya saya tunggu kering lagi ya bosku. Dan untuk videonya kembali saya skip ataupun saya jeda. Mantap. Oke, kini saatnya kita ke tahapan pencelupan yang kelima ataupun tahapan pencelupan ke warna dasar putih. Pencelupan pertama sampai keempat itu kita menggunakan adonan latex yang berwarna dasaran putih. Jadi untuk pewarnaan dasaran putih ini kita tinggal tambahkan 1 kali celupan ataupun 2 kali celupan, itu tergantung dari adonan latex kalian. Jadi apabila adonan latex kalian encer, mungkin kalian bisa menambahkan 2 kali celupan di tahapan ini ya. Jadi 6 kali celupan. Terus untuk pembuatan cangkang, untuk adonan latex yang saya gunakan ini cukup 4 kali celupan karena tingkat kepadatan adonan latex saya sudah pas dengan 4 celupan. Terus dengan tingkat kekentalan yang pas untuk adonan latex ini. Dan untuk tahapan pencelupan dengan hentakan yang seperti kalian lihat di awal video tadi, itu hentakan yang lumayan sedikit ya dalam menghentak latex yang ada di molding soprok. Jadi maksudnya itu adonan latexnya itu merata tapi lebih tebal dibandingkan yang hentakannya banyak tanpa menggunakan katalis. Sedangkan di konten ini seperti yang kalian lihat, itu kan dari awal saya membuat cangkang soprok dengan celupan menggunakan katalis. Jadi untuk cangkangnya lebih tebal ya. Oke, jadi intinya 4 kali celupan untuk membuat cangkang soprok yang seperti kalian lihat ini. Kita tambahkan lagi 1 kali celupan untuk ke tahap pewarnaan dasaran putih. Paham ya? Oke, bagi kalian yang terlalu encer untuk adonan latexnya mungkin bisa ditambahkan 2 kali. Yang penting videonya ditonton. Di sini saya coba jelaskan untuk kalian. Oke, dan ini beberapa molding saya tambahkan. Ada 5 molding saya coba celupkan. Mungkin ini ke tahap tutorial cara memotif soprok dengan motif yang basah ya bosku.
Oke, ini 4 molding. Kita coba celup kembali dengan pencelupan yang kelima. Oke, ini saya lupa, saya cek dulu untuk adonannya. Oke, masih aman. Kadang ada yang mengental di bagian atas ya bosku, dan itu mengganggu proses pencelupan. Oke, ini saya coba celup. Tadi hentakannya ke depan ya, jadi ini hentakannya ke belakang untuk pencelupan yang kelima. Jadi ini bisa dianggap pewarnaan dasar putih ya, tapi karena adonannya sudah berwarna putih, jadi ini tahapan pencelupan yang kelima ya. Kita hitung. Oke, ini kita celup ke katalis, celup. Mantap. Kita tutup dulu untuk lateksnya, terus untuk katalis, dan lateks yang ini saya kembalikan ke botol lateksnya bosku ya. Oke, karena cangkang ini sudah ke tahapan pencelupan yang kelima, artinya ini sudah ke tahapan pewarnaan dasar putih. Untuk tahapan selanjutnya itu bisa ke pewarnaan pekat, contohnya warna kuning, warna hitam, warna biru, dan sebagainya begitu bosku. Untuk pencelupan yang pertama menggunakan lateks yang encer tadi, itu bisa dihitung, bisa juga tidak bosku ya. Bisa ataupun tidak, nanti kita ke tahapan pengeringan dulu. Jadi ini sudah mau ke tahapan akhir, ke pencelupan pewarnaan pekat. Jadi sebelum ke tahapan tersebut, cangkang ini mau dilepas dulu bosku, mau dicek apakah pencelupan 5 kali itu sudah pas untuk ke tahap pencelupan pewarnaan pekat ya. Kalau sudah pas, itu akan saya lanjut ke pencelupan warna pekat yang kedua ataupun bagian akhir ke motif lukis ya. Mungkin ada yang pengen motif lukis basah ataupun kering ya, itu tahapannya. Oke, jadi untuk melepas cangkang ini akan saya jeda selama 2-3 hari bosku. Jadi setelah 2-3 hari cangkang ini akan siap dilepaskan. Oke, dan saya akan lihat hasilnya. Kalau hasilnya sudah pas, itu tinggal ke tahap selanjutnya ya. Oke, paham ya? Karena untuk lateks ataupun adonan lateks saat kalian membuat cangkang soprok itu, saya dengan kalian mungkin berbeda. Mungkin di antara kalian ada yang membuat soprok dengan lateks yang encer ya, seperti tutorial saya yang sebelumnya tanpa menggunakan high polymer. Ada juga yang adonan lateksnya encer, maksudnya encer ini walaupun sudah dicampurkan high polymer, tapi high polymernya itu sedikit, jadi lebih dominan ke encer ya bosku. Sedangkan adonan lateks saya ini sedang, tidak encer, tidak kental, pokoknya sedang lah bosku ya. Jadi untuk tahapan pencelupan 4 kali membuat cangkang soprok itu sudah cukup, ditambah celupan yang kelima ataupun ke pewarnaan dasaran putih itu sudah cukup 1 kali. Kalau yang encer mungkin 2-3 kali ya tahapan pewarnaan dasaran putih, atau kalian kalikan di pewarnaan dasaran pekat seperti kuning. Begitu bosku. Oke, jadi sementara videonya dijeda dulu 2-3 hari. Setelah 2-3 hari ini baru saya lanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, mantap.